Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stizara dengan NIM 0506555311 akan menjelaskan mengenai tugas 1 basis data. Pada tugas 1 kali ini kita diberikan contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang akan ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1 Anda adalah dari kasus tersebut buat Intermediate Relationship Diagram atau IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Sebelum itu kita jelaskan dulu apa pengertian dari ERD. ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur logis dari basis data. ERD menunjukkan hubungan antara entitas seperti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, dan atribut-atributnya. Diagram ini sangat penting sebelum membuat tabel-tabel dalam basis data relasional seperti MySQL atau PostgreSQL. Lalu yang selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari dibuatnya ERD ini? Tujuan dari pembuatan ERD adalah yang pertama, untuk menggambarkan struktur data secara konseptual. Yang kedua, sebagai dasar dalam perancangan basis data relasional. Yang ketiga, membantu pengembangan sistem memahami alur hubungan antar data. Lalu ERD sendiri juga memiliki beberapa komponen-komponen. Berikut adalah komponen utama dalam ERD. Yang pertama ada entitas atau entity, merupakan objek nyata yang datanya disimpan dalam basis data. Yang kedua, atribut merupakan informasi atau data yang dimiliki oleh entitas. Yang ketiga, relasi atau relationship menunjukkan hubungan antar entitas. Yang keempat ada primary key atau disingkat PK, atribut unik yang membedakan setiap entitas. Lalu selanjutnya ada origin key, atribut yang menjadi penghubung antara dua entitas. Dan yang terakhir terdapat kardinalitas, yaitu untuk menjelaskan jumlah maksimum entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu relasi. Lalu tahapan-tahapan dalam membuat ERD sebagai berikut. Nah, ini kita lihat ya contoh kasusnya. Ini dari contoh kasus ini, oke, kita buat ya, kita jabarkan. Kita pilih atributnya, lalu entitasnya, relasinya, dan kita hubungkan. Kita gambar diagramnya menggunakan aplikasi draw.io. Nah, berdasarkan kasus tersebut, yang pertama, contoh entitas dalam sistem perkuliahan yang terdapat mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Yang kedua yaitu atribut. Atributnya mahasiswa terdapat NIM, nama mahasiswa, ID mahasiswa. Dosen terdapat NID, nama dosen, dan ID dosen. Lalu mata kuliah terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan ID mata kuliah. Lalu menentukan relasi antar entitas. Relasi pertama yaitu mahasiswa meregistrasi mata kuliah atau many to many. Yang kedua ada dosen mengajar mata kuliah atau one to many. Lalu selanjutnya membuat tabel relasi. Apabila ada many to many, maka contoh dari tabel KRS untuk menghubungkan mahasiswa dan mata kuliah sebagai berikut. Jadi ini adalah tabelnya ya. Nah, tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh terdapat mahasiswa, entity mahasiswa dengan mata kuliah. Maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Lalu ada entity dosen dan mata kuliah. Maka relasi tersebut adalah mengajar. Jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah, mata kuliah diregistrasi mahasiswa, dan dosen mengajar mata kuliah. Lalu yang selanjutnya adalah menggambar diagram IRD. Nah, pada kali ini kita menggunakan aplikasi draw.io. Nah, pertama kita buat judulnya tugas 1, tugas
satu base data, lalu kita buat entitasnya. Yang pertama yaitu mahasiswa. Nah, ini kita ambil yang entitas, lalu kita paskan. Nah, kalau sudah pas kita beri nama mahasiswa. Oke, kita perkecil ya supaya nanti muat semuanya. Lalu kita copy paste saja biar cepat. Yang kedua yaitu mata kuliah ya, kita ganti namanya menjadi mata kuliah. Lalu kita copy paste lagi, kita buat untuk dosen entitas, dosen. Kita rapikan ya. Nah, lalu ini ada atributnya. Mahasiswa atributnya yaitu yang pertama ada nama mahasiswa. Oke, kita taruh di dekat mahasiswa. Lalu kita copy paste yang selanjutnya. Mendapat atribut dari mahasiswa yaitu name, dan yang terakhir ada ID mahasiswa. Kita atur ya, lalu kita hubungkan, kita beri cabang antara nama mahasiswa dengan mahasiswa, dan nanti name dengan mahasiswa, lalu ID mahasiswa dan mahasiswa. Saya rapikan dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu selanjutnya ada atribut dari mata kuliah. Yang pertama yaitu kita buat yang dosen dulu ya. Nama dosen kita perkecil. Kita copy paste saja ya biar sama ukurannya. Kita ubah namanya menjadi nama dosen. Langsung saja kita copy paste. Yang kedua yaitu ada
kita hapus dulu NID, nomor induk dosen. Lalu yang ketiga ada kita hapus dulu ID dosen. Nah, kita susun agar rapi. Kalau bisa kita samakan ya tata letaknya. Nah, lalu kita hubungkan, kita copy paste saja ya, cepat, antara nama dosen dengan dosen. Kita tarik garis oke. Lalu NID dengan dosen kita hubungkan atributnya ya. Lalu yang terakhir ID dosen dengan dosen. Nah, selanjutnya atribut dari mata kuliah. Terus kita ganti menjadi nama MK, kita singkat ya, MK singkatan dari mata kuliah. Lalu ID kode dulu ya, kode MK, dan yang terakhir ID MK. Nah, kita rapikan. Lalu kita hubungkan, kita copy paste ya. Atribut antara nama mata kuliah dengan mata kuliah. Lalu selanjutnya ada kode MK dengan mata kuliah. Dan yang terakhir ID MK dengan mata kuliah. Nah, ini sudah terdapat 3 entitas ya, yaitu yang pertama ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, dari setiap entitas ini memiliki atribut masing-masing. Seperti mahasiswa memiliki atribut nama mahasiswa, NIM, dan ID mahasiswa. Lalu untuk menghubungkan semua ini diperlukan adanya relasi. Untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah diperlukan relasi, yaitu berupa meregistrasi. Nah, lalu untuk yang mata kuliah dengan dosen juga sama, diberi relasi. Sebentar.
yaitu mengajar. Jadi dosen mengajar mata kuliah. Oh, seharusnya tadi kita menggunakan ini ya, yang di relasi entitas, tapi saya tadi menggunakan yang bagian atas, yang basicnya, tapi sebenarnya sama sih ya. Nah, kita gunakan yang mana ya, many to many, one to many. Nah, ini untuk antara dosen dengan mengajar. Dan antara mata kuliah dengan mengajar. Oh, sebentar, kita coba lagi. Nah, oke. Ini terdapat dua relasi ya. Yang pertama yaitu ada meregistrasi dan diregistrasi. Kita perbesar supaya ini ya, tulisannya tuh enggak keluar dari batasnya. Ini juga sama. Lalu ini juga. Nah, kita atur. Lalu kita beri atribut, kita hubungkan antara mahasiswa dengan meregistrasi menggunakan yang, nah yang ini yang satu ya. Ini, oh kok bentuknya seperti ini ya, tidak rapi. Sebentar. Lagi mahasiswa dengan registrasi. Ini kita rapikan lagi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu terdapat entitas lagi, yaitu registrasi mata kuliah. Kita gunakan entity.
registrasi MK. Nah, registrasi MK ini sendiri memiliki beberapa atribut seperti yang lain, yaitu yang pertama ada ID mahasiswa. Kita copy paste saja supaya ukurannya sama. Kita ganti namanya ID mahasiswa. Maaf, ID mata kuliah. Kita singkat ID MK. Ini juga kita ganti dengan ID mahasiswa. Dan yang ini ID registrasi. Nah, kita hubungkan. Nah, jadi kita hubungkan ketiganya dengan registrasi mata kuliah. Lalu agar mahasiswa dengan mata kuliah dapat terhubung, maka diperlukan relasi. Nah, dari relasi ini juga menghubungkan dengan mahasiswa registrasi mata kuliah. Yang mana ya? Yang ini mana? Ini kita tarik. Ini bagian meregistrasi, dan yang satunya untuk registrasi mata kuliah. Tapi bentuknya kok gini ya? Yang atasnya saja nggak beda jauh sih. Kita buat di lampunya aja. Nah, kita copy paste. Untuk yang diregistrasi dengan registrasi MK. Nah, lalu tinggal kita hubungkan antara mata kuliah dengan diregistrasi. Kita copy paste. Kita taruh di bagian diregistrasi dan mata kuliah. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya gambaran dari IRD dari kasus tersebut, yaitu terdapat 3 entitas, ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, setiap entitas ini memiliki atribut masing-masing, seperti mahasiswa memiliki atribut nama mahasiswa, NIM, dan ID mahasiswa, begitu juga yang lainnya. Nah, untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah diperlukan adanya relasi.
Nah, relasi ini juga perlu lagi adanya entitas. Jadi entitasnya ada 4 ya. Nama mahasiswa, meregistrasi, registrasi MK, dan mata kuliah di registrasi MK, mata kuliah mengajar dosen, dan dosen mengajar mata kuliah. Nah, jadi seperti ini ya hubungan dari keseluruhannya. Sudah benar ya? Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.